Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mereview satu buku sejarah tentang Wali Songo ya. Buku tersebut berjudul Fakta Baru Wali Songo. Buku ini ditulis oleh Ustadz Zainal Abidin bin Samsudin ya. Ya, buku ini menguraikan tentang menelaah kritis ajaran, dakwah dan sejarah Wali Songo. Kemudian menyingkap tabir mitos yang terlanjur diyakini di masyarakat ya. Seperti yang kita ketahui, cerita Wali Songo ini sudah sangat tokoh-tokoh Wali Songo ini sangat terkenal, terutama di Pulau Jawa ya, sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa sendiri. Sehingga Wali Songo, makam-makam para Wali Songo ini setiap tahunnya banyak dikunjungi dan diziarahi oleh masyarakat ya. Kemudian terlepas dari itu, kisah-kisah Wali Songo, sejarah Wali Songo itu sendiri di masyarakat kita banyak tercampur dengan unsur-unsur klinik ya, kemudian dengan mitos-mitos yang berbau khurafat bahkan tahyul ya, sehingga perlu diluruskan. Maka penulis Ustadz Zainal Abidin ini mengajak kita untuk berpikir secara kritis ya mengenai cerita-cerita yang berkembang di masyarakat. Kita tidak harus meyakini secara total ya, karena kita tahu sendiri banyak cerita-cerita yang ganjal di masyarakat tentang Wali Songo itu sendiri ya. Salah satu keunggulan dari buku ini adalah penulis membawakan fakta-fakta baru Wali Songo ini melalui penelitian langsung ke situs-situs peninggalan Wali Songo itu sendiri, kemudian dari catatan sejarah dari karya-karya anak bangsa dan juga sejarawan dari luar negeri. Kemudian penulis juga mengulas tentang kehidupan masyarakat Jawa, terutama pada awal-awal ya, yang masih menganut animisme, kemudian masuk Hindu-Buddha, kemudian masuk lagi Islam ya. Kemudian beliau juga menceritakan tentang masa transisi antara dari Hindu-Buddha ke Islam, yakni kerajaan Hindu-Buddha terakhir, yakni Majapahit, itu mulai bergeser ke Islam, mulai berdirinya kerajaan pertama Islam di Jawa, yakni Demak Bintoro ya. Kemudian penulis juga membawakan mengulas tentang kisah Syekh Siti Jenar ya. Syekh Siti Jenar ini yang terkenal dengan pemikirannya tentang manunggaling kawula Gusti ya, yang akhirnya Wali Songo sepakat untuk menghukum mati karena pemikiran tersebut. Demikian langsung aja ya kita review isi dari buku Fakta Baru Wali Songo ini. Yuk. Baik, ini dia buku Fakta Baru Wali Songo ya. Untuk bagian depan cover menggunakan hard cover tebal. Kemudian ini adalah cetakan yang ketiga ya. Ya ini. Cetakan ketiga. Kemudian jumlah halamannya 457 ya, ini 457. Kemudian ditulis oleh Ustadz Zainal Abidin bin Samsudin. Penerbitnya adalah Pustaka Imam Bonjol. Langsung saja kita ke daftar isinya ya. Pengantar daftar isinya ya, ini daftar isinya ya. Bab pertama tentang Jawa Jantung Budaya ya, ini pada bab pertama ini penulis membawakan mengulas tentang kehidupan masyarakat di Jawa ya pada awal-awal dulunya, tentang kehidupan bermasyarakatnya, kemudian ajaran pertama kali di Pulau Jawa ini. Kemudian profil Pulau Jawa, geografi, demografi, peta, watak orang Jawa ya. Kemudian budaya dan adat Jawa. Kemudian
mistik kejawen ya, agama asli Jawa, agama modern Jawa ya. Ini semua dijelaskan pada bab 1 ya, tentang sejarah Pulau Jawa ya, masyarakat Jawa pada zaman dahulu. Kemudian bab kedua tentang mengislamkan tanah Jawa ya. Mulai pertama dengan kerajaan Hindu-Buddha. Nah, ini mulai masa-masa transisi ya, dari kehidupan Hindu-Buddha, kerajaan Hindu-Buddha, transisi ke masa-masa dakwah Islam. Kemudian kerajaan pertama yang berdiri yakni Kesultanan Demak Bintoro ya. Ini kemudian jejak-jejak Masjid Agung Demak, corak tanah Islam tanah Jawa ya. Kemudian ini mulai bab ketiga masuk ke fakta baru Wali Songo ya. Nah, ini mulai pembahasan kritis ya tentang Wali Songo. Jadi siapakah Wali Songo tersebut, kemudian siapakah Wali Songo tersebut, kemudian dari mana asal usul Wali Songo, semua dibahas di bab ketiga ini ya. Jadi ini adalah kemudian Wali Songo, Dewan Dakwah Wali Songo periode pertama, periode kedua, ketiga, keempat, dan kelima ya. Ini menunjukkan bahwa Wali Songo itu memang secara turun-temurun ya, dakwahnya itu tidak bersamaan ya, ada masa-masa sendiri ya. Kemudian reputasi dakwah Wali Songo ya, kemampuan akademik Wali Songo, karya ilmiah Wali Songo. Ini tentang karya-karya ya, meluruskan legenda Wali Songo ya. Karena banyaknya cerita-cerita ataupun mitos-mitos yang berkembang di masyarakat, penulis membawakan fakta-fakta tentang Wali Songo dan membandingkan dengan cerita-cerita mitos ya yang berkembang di masyarakat. Komposisi Wali Songo ya, ini mulai membedah tokoh-tokoh Wali Songo itu sendiri ya. Yang pertama Maulana Malik Ibrahim, kemudian Sunan Ampel ya, yang merupakan yang paling sepuh ya dari Wali Songo. Kemudian Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang ya, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo ya, Sunan Muria ya. Itu dia Sunan Wali Songo ya, 9 wali yang kisahnya sangat melegenda di masyarakat tanah Jawa ya, sebagai penyebar agama Islam. Dari kisah-kisah yang didapatkan, fakta-fakta baru ya tentang Wali Songo ini, memang ada dua pemikiran dari Wali Songo ya, ada dua kubu ya dari Wali Songo, yakni Wali Songo yang ibaratnya dakwah Islam murni ya, atau disebut Islam putihan. Kemudian yang mendakwakan Islam yang sudah dicampur dengan Jawa ya, tradisi Jawa. Ini yang disebut sebagai kaum abangan ya, Islam abangan ya, yang penyebar dakwanya seperti Sunan Kalijogo, Sunan Muria ya dari Abangan, Sunan Kudus ya, itu yang terkenal sebagai Sunan Abangan. Sebagai Sunan Putihan seperti Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Ampel, dan Maulana Malik Ibrahim adalah sebagai Wali Putihan ya. Kemudian penulis juga mengulas tentang sosok dan ajaran Syekh Siti Jenar ya. Jadi siapa sebenarnya Syekh Siti Jenar ini, kemudian cerita-cerita yang berkembang di masyarakat, penulis jabarkan, kemudian memberikan catatan pada di bawahnya ya. Perdebatan Wali Songo seputar Ma'rifatullah bab ke-6 ya. Kemudian bab terakhir yakni panduan Wali Songo tentang etika hidup dan cara beragama. Ini tentang nasihat-nasihat ya yang diberikan oleh Wali Songo. Dan penutup. Baik,
Kita langsung aja ke bab 1 tentang ini kehidupan masyarakat Jawa kuno ya, yang pertama-tama menghuni Pulau Jawa, yakni masyarakat Jawa yang memang untuk kepercayaan mereka yang pertama memang animisme ya. Jadi mereka orang-orang Jawa dulu itu pertama menyembah nenek moyang, kemudian batu, kemudian pohon yang dianggap keramat. Kemudian masuk ajaran Hindu Buddha. Ya. Agama asli Jawa, ini mengulas tentang agama asli Jawa. Kemudian tradisi-tradisinya. Ya. Kemudian lebih modern masuk agama Hindu Buddha. Hindu Buddha ini cukup lama ya. Konsentrasi di Jawa cukup lama. Agama Hindu Buddha ini baru sekitar abad ke-14 ya, mulai gencar ya, ini masuknya para wali ya. Para wali di Indonesia ini mulai abad ke-14 yang ditandai dengan runtuhnya kerajaan Majapahit. Nah, ini faktor runtuhnya kerajaan Majapahit dan berganti ke kerajaan Islam pertama, yakni kerajaan Demak Bintoro. Ini adalah kerajaan Islam pertama di Jawa. Ini masuknya Islam, kemudian peninggalan-peninggalannya. Ya. Dan ini tentang tokoh-tokoh para wali songo ya. Ini tentang Sunan Ampel ya. Kemudian penulis juga dalam penulisannya memberikan catatan kaki di sini terkait referensi yang diambil penulis ya untuk memperjelas tentang fakta-fakta tentang wali songo tersebut ya. Sumber-sumber yang diambil oleh penulis, yakni Ustadz Zainal Abidin. Ya, ini tentang tokoh-tokoh ya. Tokoh-tokoh para wali mulai dari Sunan Maulana Malik Ibrahim sampai Sunan Muria, Sunan Kalijogo ya. Dan ini kemudian kita masuk ke bab Syekh Siti Jenar ya. Ini tentang siapa itu Syekh Siti Jenar, kemudian ajarannya yang dianggap menyimpang dari agama Islam ya, yang terkenal dengan Manunggaling Kawula Gusti ya. Berikut tentang jalan pemikirannya dan juga dakwah yang disebarkan oleh Syekh Siti Jenar ini, yang akhirnya divonis menyimpang oleh Wali Songo dan akhirnya dijatuhkan hukuman mati ya, yang pada waktu itu dipimpin oleh Sunan Giri ya. Ya, demikianlah review buku Fakta Baru Wali Songo ya, yang ditulis oleh Ustadz Zainal Abidin bin Samsudin ya. Semoga bermanfaat, semoga menambah perbendaharaan kita tentang sejarah Wali Songo ya, yang murni, tidak tercampur dengan mitos-mitos atau legenda-legenda ya, cerita rakyat yang berbau tahyul, mungkin khurafat ya, yang sangat berlebihan dan bertentangan dengan Islam itu sendiri ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.